Oke, Kak Sri Bangun juga sudah bergabung. Oke, izin, karena sudah direkam, maka pembelajaran akan kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa ya, Kak, ya. Semoga di doa juga kita yang terakhir ini akan diijabah dan tentunya semua kegiatan yang sudah kita lalui diberikan keberkahan dan menjadi kebermanfaatan untuk kita. Izin Kak Johar Yamani untuk memimpin doa. Kecilkan deh. Ya, nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua, untuk memohon keberkahan, kelancaran, dan kemudahan kita untuk melaksanakan kegiatan, khususnya untuk ke depan, semoga selalu mendapatkan bimbingan serta kekuatan. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Marilah kita sama-sama berdoa dimulai. Amin. Ya, berdoa selesai. Ya, oke, kembalikan kepada kami. Baik, terima kasih Kak Johar Yamani sudah memimpin doa malam ini. Sekali lagi ulangi, semoga doa yang dipanjatkan diijabah, tentunya juga memberikan kemanfaatan kepada kita ya Kak ya. Baik, lanjut. Izin berbagi kakak-kakak sekali sembari mengingatkan kegiatan kita malam ini kita buka ya, sudah dengan berdoa tadi, kemudian kita lanjutkan dengan sesi penyelesaian diseminasi pada LMS yang tentunya akan kakak gunakan pada kegiatan PKG nantinya. Dan malam ini adalah lanjutan dari kegiatan kita tadi siang ya Kak ya. Durasi kita hari ini tetap 2 JP. Masih terkait tentang diseminasi LMS, fasilitator dan student. Sebenarnya untuk kegiatan LMS ini mungkin sudah hampir 60% atau 70% sudah kakak kuasai ya untuk student ya. Sisanya hanya sebagian tambahan yang untuk kakak pelajari atau kakak lebih tahu lebih lanjut, di mana ada fitur-fitur yang tentunya nantinya akan berbeda dari fitur student dan juga fitur LMS Pasil nantinya yang akan kakak gunakan pada saat diseminasi. Tapi sebelum masuk ke PPT yang ulun bagikan ke kakak-kakak, sedikit lagi ulun sampaikan malam ini ulun mengapresiasi ke kakak-kakak sampai detik ini kita sudah melalui di tahap pembelajaran dan sampai titik akhir malam ini ya Kak ya. Tentunya apa yang kita dapatkan nantinya bisa kakak bagikan ke rekan-rekan sejawat baik di komunitas ataupun nantinya di lingkungan pembelajaran atau di lingkungan sekolah kakak sendiri. Izin berbagi ya Kak ya. Siap. Oke. Apakah sudah tampil kakak-kakak? Sudah, Kak. Oke, aman. Oke, izin ya, kita melanjutkan tadi siang kita sudah sampai pada slide 80. 100 ya kalau nggak salah. 100. Tes akhir sudah. Ini tadi sampai ke sampai ke sini ya kayak. Nah, ini unggah tugas. Oke. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Sisa slide-nya ada beberapa slide lagi. Di sisi sini ulun ulangi, ini adalah LMS pada student. Nanti tentunya kakak akan lebih sekarang sudah mengetahui karena kakak berada pada saat ini pada peserta ya kak ya. Dan untuk nanti ke depannya kakak nanti akan memakai Pasil atau LMS fasilitator. Lanjut, ini yang di LMS bagian unggah tugas. Oke, baca instruksi dengan teliti. Contohnya 1.2 elaborasi isi pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini tampilan pada layar unggah tugas ya Kak ya. Baca dengan teliti petunjuk pengerjaan tugas, cek keterangan, batas waktu pengerjaan kuis, jumlah soal, batas durasi pengerjaan tugas, klik mulai untuk mengerjakan tugas. Ini instruksi-instruksi dalam pengerjaan tugas ya Kakak ya. Selanjutnya
tugas telah dikumpulkan. Nah, ini mencek. Tugas yang berhasil dikumpulkan akan muncul dengan tampilan sebagai berikut. Submit tugas telah berhasil dikumpulkan. Terdapat keterangan waktu pengumpulan tugas dapat dilihat dan diunduh kembali. Nah, ini yang seperti sudah kakak lakukan, kebiasaan jika kakak mengirim tugas, pasti akan ada waktu atau submit yang sudah kakak lakukan. Nah, dan di sini juga jika terjadi perbaikan, maka kakak sebagai fasilitator tentunya akan memberikan informasi kepada peserta bahwa tugasnya akan direvisi atau diperbaiki terlebih dahulu. Nah, jadi jika diperbaiki, otomatis peserta juga akan bisa menghapus tugas atau mengambil kembali untuk diperbaiki. Selanjutnya, nah ini mari coba, kalau kita coba kayaknya sudah ya Kak ya, ini aman untuk yang mari kita coba. Sekarang lanjut ke mengerjakan diskusi. Untuk diskusi biasanya ada di ruang elaborasi, di mana kakak-kakak bisa berbagi diskusi dengan rekan-rekan lainnya pada kolom komentar atau saling bertautan. Nah, instruksi tugas. Catatan, Fasil perlu membangun diskusi untuk semua peserta di dalam kolom diskusi. Baca instruksi pengerjaan tugas, klik tulis jawaban apabila akan memulai pengerjaan tugas. Hampir sama saja ya Kak ya, hanya saja yang berbeda adalah pengunggahan tugas ataupun ruang diskusi. Menjawab tugas, isi jawaban di diskusi di dalam kolom yang ada, kemudian klik kirim jawaban apabila sudah selesai. Selanjutnya, tampilan jawaban atau umpan balik dari peserta lain pada postingan jawaban Anda di kolom diskusi. Nah, ini saling bertaut-tautan ya. Sampai sini aman sepertinya. Kemudian mengerjakan aksi nyata. Nah, ini mengerjakan aksi nyata nantinya perlu kakak penginstruksian lebih lanjut karena nilai aksi nyata ini lumayan tinggi juga. Jadi harus benar-benar memberikan instruksi yang ada di dalam LMS ya Kak ya. Nah, untuk saat ini pengerjaan aksi nyata ini tentunya dikerjakan oleh peserta. Nah, halaman aksi nyata, aktivitas aksi nyata, bentuk formatnya seperti ini. Depannya pilih aktivitas unggah produksi aksi nyata. Tampilannya maka secara di LMS akan terlihat seperti ini ya Kak ya. Baca instruksi terkait pengunggahan aksi nyata. Cek keterangan pengunggahan, batas waktu pengumpulan, format, available atau waktu di mana pengunggahan aksi nyata dimulai. Klik kerjakan tugas untuk memulai pengunggahan. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ada tombol-tombolnya seperti biasa ya, kayak ada pilih upload file, kemudian choose file. Klik upload file untuk mengunggah tugas. Klik pilih file ya dalam format PDF dari komputer atau laptop Anda. Kemudian Anda bisa menambahkan komentar di bawah file yang telah diunggah. Klik kumpulkan tugas untuk mengumpulkan tugas. Ini hampir sama seperti pengunggahan tugasnya saja ya Kak ya. Hanya saja tampilannya yang berbeda atau depan judul nama yang akan Kakak lakukan. Oke. Baik, sampai di sini terkait tentang aksi nyata, kemudian unggah tugas dan format deskripsi lainnya aman ya Kak ya? Aman. Oke, aman, kita lanjut. Oke, selanjutnya bukti karya. Nah, ini bukti karya sudah Kakak lakukan juga. Informasi tambahan, alur bukti karya yang akan digunakan pada kelas diseminasi dapat berbeda dengan alur yang disampaikan pada panduan ini. Secara paralel sedang ada pengembangan lebih lanjut untuk memudahkan alur bukti karya serta mengintegrasikan bukti karya dari LMS ke sisi PMM. Nah, mungkin berarti nanti untuk kedepannya alur bukti karya yang dilakukan itu nanti akan sedikit berbeda dengan alur bukti karya yang Kakak lakukan saat ini. Jadi kalau pada saat bukti karya yang sudah Kakak lakukan itu mungkin ada pengunggahan, ada ada plagiasinya, Kakak harus sudah plagiasi, kemudian ada dokumen-dokumen yang lain yang harus diisi atau dilengkapi. Nah, untuk bagian diseminasi mungkin nanti akan sedikit berbeda ya Kak ya, tetapi tahapnya mungkin akan tetap sama, hanya saja bagian di dalamnya ke sisi PM-nya akan sedikit berbeda. Lanjut ya. Oke, selanjutnya mengunggah bukti karya. Nah, untuk ini sepertinya aman. Ini sudah Kakak lakukan seperti yang kemarin.
Baca, pahami informasi dalam mengunggah bukti karya. Unduh dan isi formulir persetujuan pelibatan anak. Pilih kerjakan tugas. Nah, ini seperti yang kemarin. Kemudian pilih pemilihan upload file untuk mengunggah tugas, pilih format filenya PDF dalam komputer Anda, kemudian tambahkan dokumen untuk upload formulir persetujuan pelibatan anak. Anda bisa menambahkan komentar di bawah file yang telah diunggah. Klik kumpulkan tugas. Alurnya sama saja ya Kak ya. Nah, tugas yang berhasil dikumpulkan akan muncul dengan tampilan berikut. Submit tugas telah berhasil dikumpulkan, terdapat keterangan waktu pengumpulan tugas, dan juga tugas dapat dilihat dan diunduh kembali. Nah, untuk ini sepertinya aman ya Kak ya. Nah, berbakti bukti karya ini seperti yang kemarin. Linknya juga Kakak sematkan, kemudian berbagi di kolom LMS. Apabila bukti karya Anda lulus validasi, maka dari aktivitas refleksi bukti karya secara virtual, Anda dapat melanjutkan ke menu berbagi bukti karya. Nilai kelulusan bukti karya adalah rentang 70 sampai 100. Oke, kita kembali ke bukti karya. Oke, terkait tentang bukti karya kemarin, dari peserta atau dari Kakak semua nilainya dari 70 sampai rata-rata 100 ya Kak ya. Karena kenapa? Di dalam penilaian bukti karya kemarin ada rubrik-rubrik yang harus Kakak penuhi. Tentunya salah satu adalah tidak mengandung unsur sara, kemudian mengandung unsur ke Pancasila, tidak mengandung unsur pornografi, tidak penyalahgunaan penanggung-jawaban anak, dan kemarin satu apa lagi ya, terkait tidak mengandung isu-isu sosial. Nah, selanjutnya yang yang di bawahnya adalah jika format yang Anda kirimkan berupa video, maka yang dinilai adalah kejelasan suara, kejernihan tampilan, kemudian kolaborasi dan kerjasama dalam pelibatan peserta didik. Nah, yang 3 poin ini yang dilakukan oleh 3 poin ini dari Kakak semua, hanya Kak Jauhar Yamani yang melakukan pembelajaran praktek ya Kak Jauhar Yamani. Jadi ada tambahan poin nilai karena Kakak menampilkan suara yang jelas karena dalam video, kemudian tampilan layar juga jernih, bisa terlihat, nampak, dan yang terakhir adalah pelibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kakak-kakak yang lain karena hanya format dalam PDF itu standar nilainya adalah dari 1 sampai 70. Tapi tergantung dari semua itu nilai yang kakak dapat itu adalah sudah memenuhi kriteria dalam penguploadan bukti karya. Oke, itu ya Kak ya. Jadi ulun mengapresiasi untuk kakak-kakak semua dalam penguploadan berbagi bukti karya. Hanya saja untuk yang kemarin hanya 1 dari kakak-kakak yang lain yang melakukan praktek pembelajaran. Aplaus dulu dong untuk Kak Jauhar Yamani. Oke, selamat ya Kak ya atas bukti karyanya sudah berani berbagi praktek pembelajaran pencaksilat ya Kak kemarin ya. Iya, mantap. Semoga apa yang Kakak lakukan nantinya juga akan menginspirasi kami khususnya guru PJOK untuk bisa berbagi proses pembelajaran yang benar-benar yang tentunya bisa menjadi inspirasi kami atau bisa kami adopsi dalam cara pembelajaran Kakak, baik itu sisi sosialnya, kemudian berdiferensiasinya, dan sampai akhir SEM-nya juga ada ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Jauhar Yamani. Oke, kita lanjut. Ini untuk berbagi ya. Sekarang untuk aktivitas berbagi bukti karya. Nah, di sini juga nanti akan ada sematan upload lebih dahulu bukti karya yang telah lulus PMN. Setelah terupload di PMN, copy link bukti karya di PMN, kemudian klik tulis jawaban. Nah, ini untuk yang penyematan berbagi. Ulun rasa untuk yang berbagi ini aman ya Kak ya. Kakak nantinya akan lebih bisa menjelaskan ke peserta tentang penguploadan bukti karya. Nah, untuk revisi, rata-rata dari Kakak hampir tidak mengalami revisi bukti karya ya Kak ya, karena sudah ada kevalidasian dari ulun. Tentunya validasi itu juga berdasarkan dengan originalnya dokumen yang sudah Kakak lakukan, baik dokumen jurnal ataupun berupa modul ajar yang sudah Kakak buat.
Apa dari fakta dari originalnya, yaitu adalah nilai plagiasi yang sudah kakak dapatkan dari dokumen yang kakak upload di pengecekan APMA plagiasi. Nah, itu menjadi satu satu bukti atau satu tanda bahwa modul ajar ataupun dokumen yang kakak buat, baik itu video ataupun berupa dokumen, merupakan original, dan bukti itu juga menyatakan bisa divalidasi untuk lanjut ke tingkat tahap penguploadan di PMM. Oke, lanjut. Ini untuk revisi. Nah, umpan balik. Umpan balik penyelenggara. Tentunya ini nanti akan kakak lakukan setelah selesai sesi ini ya. Untuk memberikan umpan balik dan aktivitas kelas Anda, klik umpan balik. Nah, ini pengisian penilaian kinerja dan umpan balik. Kita lanjut ya. Nah, ini pengisian. Silahkan pilih menu penilaian kinerja. Pastikan Anda masuk dengan akun yang terdaftar. Tentunya sudah akun kakak ya kak ya. Itu lebih sepertinya ini aman-aman saja karena ini halnya hanya sebatas pengecekan di LMS. Nah, ini halaman aktivitas umpan balik dan laporan fasilitator untuk peserta. Nah, ini ada beberapa ya kak ya, nanti di laman kuesioner. Hanya dapat satu jenis umpan balik yang perlu diisi oleh peserta. Perhatikan periode tanggal mulai dan akhir pengisian umpan balik. Nah, ini nanti yang akan kakak lakukan ya kak ya. Kemudian status pengisian akan berubah sesuai dengan progres pengisian umpan balik. Klik isi umpan balik untuk mulai mengerjakan. Jadi ini nanti kakak akan pilih di dashboard depan ada kuesioner. Kemudian silahkan pilih di kuesioner itu, diklik pilih umpan balik penyelenggara diseminasi. Nah, ini nanti untuk pelaksanaannya kayak ya, setelah kegiatan ini selesai, nanti kakak akan mengisi kuesioner ini. Nah, ini untuk penyelenggara ya, tapi setelahnya sesi nanti silahkan kakak pilih, klik cari umpan balik untuk penyelenggara. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketika sudah diisi, nanti klik simpan apabila sudah menyelesaikan semua pertanyaan refleksi, atau klik draft apabila ingin mengerjakan lagi di lain waktu. Sama saja yang seperti kuesioner tadi ya kak ya. Nah, untuk sesi pengisian kuesioner ini berjangka waktu ya kak ya, ada batasan waktu dari tanggal 28 kalau nggak salah sampai dengan 8 September kalau nggak salah tadi itu. Jadi silakan kakak mengerjakannya. Boleh dilanjutkan atau diselesaikan langsung atau kakak simpan dulu. Nah, ini jika formatnya bentuk tampilannya nanti seperti ini ya kak ya, jika kakak sudah selesai. Setelah menyimpan umpan balik, Anda akan melihat notifikasi forum berhasil dikirim dan status akan berubah menjadi selesai. Nah, ini format tampilannya. Lanjut. Oke, nanti pusat informasi ini yang untuk bantuan kemarin ya kak ya. Nah, jika Anda mengalami kendala dalam mengakses LMS, Anda bisa mengakses pusat informasi di halaman ini. Ini sudah kita sampaikan di kemarin ya kak ya. Jadi jika ingin menanyakan sesuatu boleh ditanyakan di sini, tapi setidaknya kalau menurut Ulun lebih baik tanyakan langsung ke starter kita atau tim BGP atau admin kelas kita, karena akan lebih direspon lebih cepat tentang kendala yang kakak hadapi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ulun stop share dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kakak? Tentang LMS student. Ada? Oke. Kak Sarip, aman? Oke, kalau tidak aman Kak Sarip? Aman. Oke, aman. Kalau tidak ada untuk student kayaknya cukup ya kak ya. Ulun akan berbagi di LMS fasilitator yang tentunya nanti akan langsung kakak praktekkan. Jadi dari sudut awal mulai dari tampilan Ulun akan berbagi ulang. Kakak silahkan ada yang mau dipertanyakan boleh ditanyakan. Oke, izin berbagi ya kak ya. Ulun buka tampilan dashboard kita dulu. Baik. Oke.
Kita ulang dari awal ya Kak ya. Oke, ini adalah tampilan dashboard yang nantinya akan Kakak gunakan. Tapi ini yang punya saya ya. Nantinya bentuknya akan seperti ini. Bukan akun dummy yang punya Kakak sekarang. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita ulang dari awal. Mungkin ada sisi-sisi yang ketinggalan dari kemarin. Ada yang mau ditanyakan boleh, karena waktu kita masih lumayan banyak. Oke, izin berbagi ya Kak ya. Karena sudah tampilnya udah di depan, izin. Nah ini bentuknya akan seperti ini. Ada mulai semua modul, peserta, daftar tugas, spek, rubrik. Yang perlu Kakak cermati adalah dari awal dulu Kakak harus lihat peserta dulu. Dari peserta Kakak akan mengetahui siapa saja atau berapa jumlah peserta yang nantinya akan Kakak ampu. Oke. Nah ini peserta Kakak, berapa jumlahnya, dengan aktivitasnya juga nanti akan terlihat, dan waktu sinkronnya. Nah ini ya Kak ya. Nah ini last aktifnya juga akan terlihat student. Maaf ya karena ini sudah selesai. Jadi akan saya buka saja. Ya, ada yang bertanya? Kak Fitri Dani, nggih, silakan Kak. Iya Kak, izin bertanya Kak, itu untuk nama-nama itu apakah kita yang mengedit nanti Kak atau memang sudah tampil seperti itu untuk peserta? Kan, ya, nama-nama itu akan langsung tampil Kak, nggak kita edit. Nanti dia akan masuk sendiri karena sudah akan disusun oleh tim BGP ya. Jadi Kakak akan melihat langsung berapa jumlah nanti yang akan Kakak ampu, siapa saja, dan akunnya di mana, akunnya juga akan kelihatan. Posisinya akan terlihat ya Kak ya. Baik itu admin ataupun di sini, dan di sini juga Kakak di sini akan mempermudah Kakak untuk menanyakan sesuatu. Misalnya Kakak tidak memiliki kontak ataupun misalnya belum kenal nih. Di peserta Kakak nanti ada beberapa orang yang akan menjadi admin, dan itu bisa Kakak tanyakan sesuatu jika terjadi kendala ya Kak ya. Nih contohnya seperti ini. Nih ada Kak Jaina. Nah ini aku admin. Kemudian ada Kak Sopan. Nih sebentar ya Kak ya. Nah ini ada Kak Sopan, ini admin juga. Nah jadi di sini ada beberapa. Nih ada Kak Mila, admin. Nah ini termasuk di dalam wilayah Kakak. Nah, jadi Kakak akan melihat berapa jumlahnya yang ada di dalam kelas Kakak, dan role-nya juga akan terlihat dia sebagai siapa. Oke, ini student ya Kak ya. Nah ini akan banyak terlihat nih. Lanjut. Nah jika Kakak tidak ingin masuk ke laman semua modul melihat semuanya, untuk lebih jalan pintasnya, kalau ingin melihat tugas, silahkan klik langsung daftar tugas saja. Di sini akan terlihat semua tugas-tugas yang harus Kakak koreksi atau Kakak cek. Nah kita coba ya Kak ya. Nah ini, jadi mulai dari 1.1 sampai dengan terakhir, di sini semuanya tergabung tugas-tugas yang tentunya harus Kakak koreksi atau Kakak nilai. Nah jadi nggak, misalnya Kakak nggak mau nih masuk ke semua modul nih, banyak kan kalau semua modul harus klik jalan dulu, langsung masuk ke daftar tugas saja. Nah di sini akan terlihat tugas mana yang harus Kakak kerjakan. Tetapi kalau di sini tidak berurut dengan waktu dan yang Kakak kerjakan ya. Nah kalau di semua modul nanti akan terlihat centeng mana yang sudah atau yang belum. Oke, ini halaman, ini rubrik, ini nilai. Nah, di nilai ini kita dapat melihat semuanya. Sampai berapa persen peserta Kakak dalam melakukan kegiatan. Oke. Sampai sini ada yang mau lihat nilai? Gak usah ya. Itu kerahasiaan. Oke, aman. Lanjut. Daftar kuis. Nah, kuis ini untuk bentuk tes ya Kak ya. Kakak bisa langsung lihat di sini. Kemudian ini forum diskusi tadi. Diskusi ini mulai dari 1.1 juga akan ada sampai dengan akhir yang beberapa kolom diskusi. Ini pengumuman, kemudian ada silabusnya, ada berbentuk silabusnya. Tapi di tahap awal, ulun sarankan Kakak buka, ini kita kembali ke sini dulu ya. Buka dulu di semua modul. Nah, Kakak harus ambil ini dulu. Nah, supaya menjadi bahan untuk Kakak pelajari. Silahkan klik bahan pendukung pembelajaran fasilitator. Nah, kemudian kalau sudah, boleh Kakak download
atau kakak langsung membukanya saja. Akan tetapi kalau kakak langsung buka, ini lagi kerja. Akan tetapi kalau kakak langsung buka di sini, maka ini kan akan dibuka semua pasil tuh kak. Kalau kakak edit nantinya akan merubah bahan ajar untuk semua pasil. Nah, jika mau kakak edit atau kakak tambahkan sisipan tanggal dan lainnya, silahkan alih sendiri. Itu menyala lampu. Silahkan kakak download, kemudian silahkan kakak edit kalau mau diedit sebagian tampilannya. Untuk modul ajar di dalamnya, mohon untuk tidak dirubah ya kak ya, karena ini adalah sama dengan semua peserta yang lain. Semua pasil yang lain. Nah, untuk bagian ini ada tampilan modul. Nah, ini semua modul ya kak ya. Kemudian ada rencana moderasi, ada rencana moderasi 2. Nah, ini rencana moderasi ini adalah nantinya PowerPoint yang akan menjadi menjadi bahan ajar kakak. Nah, jadi di buku moderasi itu ada juga, tapi PPT-nya adalah di moderasi ini. Jadi di rencana moderasi ini yang berbentuk PPT ya kak ya. Nah, kemudian ada panduan, ada bahan bacaan, ada dokumen. Dokumen pendukung ini termasuk LK nantinya yang akan kakak print pada sesi tatap muka. Video PPT ini adalah video-video nantinya yang akan kakak tampilkan pada saat juga pembelajaran tatap maya. Kita coba salah satu ya kak ya. Nah, ini. Nah, di rencana moderasi. Nah, ini kita lihat di PPT. Nah, kalau ini PDF, yang ini PDF-nya yang sudah kakak dapatkan kemarin berbentuk buku. Nah, kalau yang ini bentuk rencana moderasinya yang berbentuk PPT yang akan kakak tampilkan pada saat kegiatan sesi asinkronus. Saya ulangi, untuk bentuk PDF ini adalah menjadi pegangan kakak untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk ini PPT adalah bahan kakak untuk yang kakak tampilkan. Coba ya, kita buka ya. Nah, di sini mulai tahap orientasi sampai dengan tahap diseminasi. Kalau untuk saya ya kak ya, akan kakak dapatkan. Nah, bahan ini semuanya ada di LMS. Tentunya harus kakak download dulu untuk bisa nantinya ditampilkan pada saat proses asinkronus atau tatap maya. Nah, ini akan menjadi bahan kakak. Nih, contoh ya kak ya. Nah, nanti mulai dari awal ini sisi orientasi 1, kemudian modul 1 ini di sini sudah ada bacaannya kak, jadi kakak aman. Tatap maya 1, tatap maya 2, nanti tatap maya 3 dan seterusnya. Sampai nanti PPT PPT untuk kakak tatap muka. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk bahan pendukung ya kak ya. Perlunya ini yang akan menjadi modal kakak nantinya dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti. Oke, ada yang tanyakan? Aman? Kak Soleh, silakan Kak Soleh. Ini Kak, untuk bahan PPT atau pendukung ini berarti ini tidak boleh kita rubah sedikit pun lah. Iya, kecuali kalau misalkan kita mau ada tambahan, misalkan dari kita bikin PowerPoint, apakah itu boleh Kak? Atau memang harus dari sini aja sumbernya? Kalau untuk pembelajaran nggak boleh Kak. Iya, jadi yang untuk PPT ini hanya boleh kakak sisipkan nama untuk sisipkan nama dalam penamaan moderasi kakak ya. Tapi untuk membuat PowerPoint lagi untuk tambahan pembelajaran lain itu sepertinya kalau kami kemarin sih nggak disarankan Kak, takutnya akan keluar jalur dari yang sudah disiapkan. Jadi kakak hanya tinggal gunakan yang sudah ada, mulai dari PowerPoint-nya, Padlet-nya, dokumennya, LK-nya, video-videonya juga sudah ada dilengkapi di dalam bahan pendukung. Nah, begitu Kak. Selebihnya kalau hanya sekedar untuk, kalau bahasa kita tuh apa ya Kak Johar Yamani? Bumbu ya? Apa ya? Pon. Kalau maksudnya kalau dalam itu tambahan tuh apa namanya Kak? Kalau bahasa kita tuh Kak? Improvisasi Kak. Iya benar. Improvisasinya itu tergantung Kakak. Boleh. Nah, di bagian situ Kak yang boleh. Baik itu misalnya ada sisipan penambahan apa itu hanya sebagai improvisasi atau bumbunya saja ya Kak ya. Selebihnya muatannya
fix modulnya yang sudah ada. Tinggi, silakan Kak Jainal. Oke. Ada lagi Kak Soleh? Oke, cukup Kak. Berarti Oke, misalkan cukup. nambah pantun itu boleh aja ya kan? Boleh. Boleh. Itu improvisasi boleh. Sama halnya kalau kegiatan kita tatap muka kemarin, kan kita lihat nih peserta agak sudah boring Kak atau bagaimana. Itu improvisasi Kakak saja. Silahkan. Selebihnya untuk penyampaian disesuaikan dengan PPT yang sudah ada. Oke. Aman? Kak Peri, silahkan. Izin Kak, untuk link Oke. Google Drive-nya di mana dapat Kak? Itu di ini Kak. Ini Belum coba cek. Kakak buka akun Pasil. Di bagian ini ya, kita ulang ya. Nih. Oke. Itu semuanya ada di LMS ya Kak ya, di bahan pendukung. Ini Kakak ambil di semua modul. Nah, di bawah ini, di bawah etika penggunaan bahan ajar, di D-nya itu ada bahan pendukung pembelajaran bagi fasilitator. Silahkan Kakak cek dulu deh di LMS Kakak untuk yang akun Pasil. Ada nggak? Buka dulu. Ada Kak. Ada. Ya, nah ada. Untuk saat ini nggak usah di itu dulu ya. Nggak usah di-download karena takutnya mungkin nanti ada perubahan untuk yang sesi desiminasi. Nah, jadi nanti kalau sudah LMS-nya sudah akunnya sudah pasti atau memang itu sudah benar digunakan, baru nanti silakan Kakak download. Semuanya ada di bahan pendukung pembelajaran ini ya Kak ya. Jadi mulai dari Mulai dari LK, modul, PPT, kemudian video, dokumen-dokumen yang lain, sampai kalender pun juga ada di dalam sini ya Kak ya. Jadi silakan Kakak cek semua fitur yang ada di dalam, semua ada yang di drive, silakan Kakak buka dan silakan nantinya Kakak pelajari. Itulah yang nantinya akan menjadi modal Kakak pada saat penyampaian diseminasi. Oke, sampai sini ada yang lagi mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Kak Selfie, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wen, Waalaikumsalam. saya itu ini lagi buka-buka nih. Berapa kali saya lihat ini di sini nih kan tapi yang bukan yang di yang fasil sih, ini yang di tempat kita yang LMS kita yang sebagai itu peserta student. Ya, jadi di sini nih ada daftar hadir tatap maya, itu kita yang ngisi atau kayak apa itu Kak Wen? Bukan Kak, saya yang ngisi. Oh, berarti bukan ya? Iya. Ya dah, itu dulu Kak Wen, nanti lagi. Oke, aman. Ada lagi Kak? Ini ada chat ya, siapa yang chat? Maaf Kak. Untuk pengisian umpan balik tuh habis setelah ini ya Kak ya? Semuanya Iya. Kak? Semuanya, iya. Jadi setelah selesai kan ada ada batas waktu kan Kak tuh? Kayaknya dibukanya tanggal sekarang ya, tanggal 28 kalau nggak salah. Udah dibuka atau belum? Udah. Kalau nggak salah tadi saya lihat tadi saya sudah buka, saya sudah isi kuesioner dari tanggal 28 sampai tanggal 8 September kalau nggak salah. Nanti silakan Kakak isi sesuai jeda waktu yang ada ya Kak ya. Boleh Kakak langsung isi semuanya atau Kakak mengisinya bertahap. Karena itu ada beberapa sih, tapi nggak terlalu banyak juga Kak. Oke, ada lagi? Kak Sukrul Amin, ada yang ditanyakan? Aman Kak, aman. Aman, oke siap. Kalau aman lanjut ya. Oke. Kak Ahmad Sarip, silakan. Kak ajari membaca kalender yang mencari sinkronnya tanggal berapa aja. Siap. Oke, Ulun buka kalender. Oke, berarti Ulun buka di sini dulu ya. Nih, kembali ke bahan pendukung. Nah, di sini oke. Nah, ini adalah
Oh, bahan bacaan. Sini. Ntar ya Kak ya. Nih. Kok nggak jalan? Nomor 4 tuh Kak, panduan. Belum. Ini nggak jalan ya Kak ya? Saya kembali dulu nih. Bentar ya Kak ya. Masih berputar-putar. Nah, ini ya. Ini rubrik. Bukan Kak, ini rubrik penilaian, bukan. Ya, kita kembali ke sini. Izin sambil janji, silahkan. Nah, ini Kak. Nah, kita buka kalender ya. Oke. Kalender yang akan digunakan. Nah, ini. Ini ya Kak ya. Untuk kegiatan yang Kakak lakukan nanti akan sudah ada bacaannya. Jadi, gimana mengecil ini? Agak terlalu besar. Oh, ini nih. Ini nih. Nah, begini ya Kak ya. Nah, ini. Kakak lihat saja yang bertanda. Nah, ini. Jika bentuknya seperti ini, berarti ini adalah tatap maya. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Silahkan ambil yang berwarna merah ya Kak ya. Nah, kalau asinkron ini berarti adalah pembelajaran mandiri. Jadi, pada tahap ini tanggal 29 kemarin Kakak melakukan tatap maya. Jadi Kakak lihat di sini silahkan Kakak kasih seharusnya dari awal ini sudah ada jamnya ya Kak ya, tapi karena kita kesepakatan awal belum bisa menentukan semuanya, jadi kita hanya menentukan harinya saja. Ini untuk tanggal ini sudah ditentukan dari pusat ya Kak ya, jadi kita hanya mengikuti tanggal yang tertera, yang belum ditentukan adalah jam atau pelaksanaannya kapannya. Nah ini pelaksanaannya 2JP, kemudian silakan tandanya yang berwarna merah itu adalah pelaksanaannya tatap maya. Lanjut. Nah, berikutnya ini sudah di sini sudah aman ya Kak ya. Jadi Kakak hanya tinggal lihat-lihat saja. Maksudnya tinggal gampang memahaminya. Ini tatap maya berikutnya. Nah, ini tatap maya berikutnya. Ini sesuai dengan tanggalnya. Nah, ini tanggal 8, tanggal 11, tanggal 13. Kemudian kalau ini enggak usah, ini ada gelombang 1, gelombang 2. Tapi nanti untuk diseminasi Kakak tentunya akan gelombang 1 saja ya Kak ya. Jadi enggak akan terlihat. Jadi hanya satu kolom. Nah, sampai sini nanti ada beberapa ada ketentuan-ketentuannya. Oke. Untuk kalender aman Kak Sarip? Ada lagi? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Aman ya. Berarti kita kembali ke bahan pendukung sudah. Siapa lagi? Kak Sri bangun, G. Kak Sri bangun. Ya Kak, Apa? pertanyaan tabungan dari teman-teman sering tanya, tatap muka itu nanti dilakukan di mana? Apakah di BGP ataukah di kabupaten masing-masing? Oke, tatap maya, terima kasih Kak. Baik, untuk tatap muka itu akan dilakukan di kabupaten masing-masing. Nah, akan tetapi untuk kondisi saat ini mungkin ada sedikit berbeda karena memenuhi fasilitator di daerah masing-masing. Misalnya nih, kotanya Kak Sri Bangun itu jumlah pesertanya ada 60. Berarti kalau dibagi 15 ada berapa fasil Kak? 64. Oke, sedangkan yang ada di tempat Kakak itu hanya ada 3 fasil misalnya.
Nah, tentunya dari daerah yang terdekat nanti akan bergeser ke Kabupaten Kakak untuk memenuhi kota Pasil tersebut. Nah, Pasil saja ya Kak yang bergeser, tetapi pelaksanaannya akan tetap mukanya di kabupaten masing-masing. Yang bergerak nanti hanya Pasilnya. Pesertanya akan tetap pelaksanaannya di daerah masing-masing. Kemudian untuk tatap muka, durasinya waktunya pun juga akan berbeda. Kalau kita kemarin 8 hari, peserta antara 7 dan 6 hari ya Kak ya. Karena tidak ada masa pengenalan LMS dan juga peran fasilitator. Nah, itu. Oke, ada lagi Kak Sri Bangun? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kak Sri Bangun siap? Siap. Aman. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ada yang lagi? Ada lagi? Oke. Kak Peri, silakan Kak Peri. Terima kasih Kak. Untuk selanjutnya itu yang kita diseminasi itu apakah nanti akan jadi Basil juga, karena ada juga yang bertanya seperti itu Kak. Wah, Ulun kalau itu tidak berani menjawab ya Kak ya. Karena itu masih di apa katanya? Masih diperdebatkan di BGP. Apakah nanti akan dilanjutkan untuk memenuhi kota selanjutnya atau hanya akan di sini saja. Tapi kalau saya sendiri ya, untuk melihat kota pemenuhan sepertinya akan dilanjutkan karena tahap ini kemarin menyelesaikan jumlah pendidik PJOK yang masih banyak katanya. Tapi kelanjutannya Ulun belum tahu, belum bisa dipastikan apakah nanti lanjut akan menjadi fasilitator atau hanya sampai di diseminasi kakak-kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Peri. Ada lagi? Ya, Ulun sambil absen nih. Kak Arif aman? Aman Kak. Aman. Posisi Kak Arif sekarang sudah di Banua kah atau masih di luar Hanyar daerah? sampai Banjarbaru Kak. Kada ulun lawan Selfie aja tadi, kami di Banjarmasin 2 hari ini. Esok lagi sehari semifinal Kak. Oke, siap. Lanjutkan untuk korprinya Banjarbaru. Banjarbaru. Oke, siap. Oke. Lanjut. Aman? Kalau aman, kita akan lanjut ya ke tahap pengenalan ini lagi. Oke, tadi dashboardnya sampai di sini, nilai, kemudian file, diskusi, pengumuman, silabus, time spent. Nah, saya ulang ya untuk time spent. Time spent itu adalah sangat-sangat penting bagi kakak, karena tentunya pemenuhan inilah nantinya yang akan terbaca bagi kakak untuk selesai penugasan. Artinya, durasi yang sudah ditentukan harus kakak selesaikan dan dengan jumlah waktu yang sudah ditentukan. Nah, terkait tentang time spend ini adalah berhubungan dengan time is money. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi sesuai pemenuhannya, jika tidak terpenuhi, maka money-nya pun juga tidak akan keluar. Nah, untuk diseminasi, Ulun buka saja. JP-nya nantinya harganya juga akan sama seperti yang sudah Ulun lewati. Hanya saja jumlah JP yang dilakukan itu ada agak sedikit kurang, jumlahnya lebih jumlahnya tidak sama dengan yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya di Pasil itu 137, kalau di kakak itu karena tidak ada peran Pasil dan pelaksanaan yang lainnya, kalau nggak salah sekitar 100-an lebih saja ya Kak ya. Nah, jadi ada beberapa puluh berbeda. Nggak jauh beda juga Kak, juga akan tetap budgetnya di atas 2 digit. Oke. Kemudian untuk time spend, tentunya apa itu? Ada beberapa hal yang harus kakak penuhi. Bukan beberapa hal sih, ada beberapa bagian-bagian yang harus kakak penuhi, mulai dari modul 1, modul 2, modul 3, aksi nyata, rencana tindak lanjut, dan bukti karya. Untuk paket modul pengenalan teknologi LMS itu nanti tidak ada ya Kak ya. Nah, jadi itu nanti akan berbeda. Oke, dan pemenuhannya kakak silakan lihat di pemenuhan modul yang sudah ditentukan. Oke, ulangi. Untuk sesi
ini yang bukti karya ya. Untuk sesi asinkronus itu adalah pemenuhan jam kakak di dalam LMS. Jadi kakak yang untuk asinkronus ini silahkan kakak buka LMS untuk kegiatan mengoreksi, mengabsen, kemudian memberikan nilai, kemudian memvalidasi, berdiskusi. Ini adalah forum asinkronus. Selanjutnya untuk forum sinkronus adalah kegiatan tatap maya atau link Gmat yang nantinya akan hasil Zoom atau video yang kakak sematkan di dalam kegiatan Pranala ini. Oke. Untuk sampai time spend aman? Time spend aman? Aman ya? Oke, Aman, Kak. Aman. Oke, kalau aman kita akan lanjut. Oke, berikutnya. Nah, kemudian untuk penilaian kinerja, kuesioner ini sudah kemarin kita sampaikan dan pengaturan ini hanya rubrik-rubrik yang lain. Kembali ke sini. Nah, akun dashboard ini boleh kakak buka nantinya untuk lebih melakukan pemintasan tugas-tugas yang belum kakak kerjakan. Nah, ini silakan ambil di to do sebelah kanan atau kiri ya kak ya. Pokoknya ada bacaannya to do. Ini adalah tugas-tugas yang harusnya akan kakak kerjakan atau belum kakak nilai. Nah, ini sudah berubah ke akun dummy ya kak ya karena sudah diselesaikan. Oke. Sampai sini sepertinya sudah selesai di kegiatan ini, tapi masih ada sisi waktu kita ya kak ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Aman untuk sampai sini? Bentar, Nggih, silakan. Nggih, Kak Wardah. Nggih, Kak Weni mohon izin bertanya. Time spend tadi itu Kak, misalnya kan di jadwal itu tadi ada 45 menit kan ya. Nah, habis itu misalnya itu apakah dihabiskan di hari itu Kak? Atau boleh misalnya, karena nanti ulun pagi buka, habis itu pas kadang ajar siang atau sore gitu, terus malam gitu. Bolehkah kayak gitu Kak? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk time spend ini tidak berbatas waktu ya Kak ya. Jadi pemenuhannya itu boleh kapan saja kakak lakukan sampai dengan nanti selesainya kegiatan ini. Nah, jadi mulai dari modul 1.1 sampai tahap akhir bukti karya itu tidak batas waktu untuk pengerjaan semuanya. Jadi silahkan kalau misalnya hari ini berapa menit modul 1.1 dulu bertahap boleh, baru lanjutnya nggak selesai 1.1 lanjutkan lagi hari berikutnya. Aman, silahkan Kak. Yang penting selama masa pelaksanaan ini time spend-nya terpenuhi sampai batas akhir bukti karya kita selesai. Oke. Aman Kak? Bisa dipahami? Kak Jaina lagi. Bentar, Kak Wardah. Ini bisa dipahami Kak Wardah? Nggih Kak Weni, terima kasih banyak. Sama-sama. Nggih, silakan lanjut Kak Jainal. Nggih, siap. Terima kasih Kak Weni. Izin bertanya untuk time spend. Kalau untuk time spend tadi kan untuk fasilitator ya loh Kak, pemenuhan time spend-nya. Sedangkan untuk peserta ini kan time spend kami tidak timbul. Apakah time spend yang untuk peserta ini ada nilainya? Nah, seperti sebenarnya itu, nilainya itu akan masuk ke diaktifkan Kak. Nah, ini tadi yang tadi ini ya, lihat bagi ya. Bukan di sini kalau nggak salah. Bentar. Ini ya bentar di mana ya saya lihatkan. Itu nantinya akan terlihat jumlah keaktifan kakak-kakak. Kalau nggak salah bentar ya. Di sini. Nah, di sini. Nah, time spend yang kakak kerjakan ini nantinya akan terlihat nih, ini nih. Ini contohnya nih. Nah, nih bentar. Ini terlihat nggak Kak? Nah, di nama-nama peserta kakak itu akan terlihat jumlah total keaktifan kakak-kakak. Nah, ini saya buka ya. Nah, ini adalah durasi pelaksanaan kakak-kakak dalam penggunaan LMS. Nah, ini.
Nah, akan terlihat di sini. Jadi terlihatnya di kolom peserta. Kalau untuk penilaian, nantinya akan masuk ke rubrik penilaian aktivitas, Kak. Jadi nanti akan terbaca dinilai di sini ya, Kak ya. Nah, dinilai sini, di dalam nilai sini nanti banyak, Kak. Ada aktivitas, ada modul-modulnya, ada kegiatannya. Nah, jadi aktivitas Kakak juga akan mendapatkan penilaian dari pihak fasilitator. Oke, sampai sini Kak Jaina? Bisa dipahami? Paham, Kak. Oke, jadi nanti cuman yang hanya bisa melihat fasilitator ya Kak ya. Kalau di Kakak itu hanya kegiatannya saja. Tapi nanti jika Kakak ikut di fasilitator, tentunya nanti akan bisa melihat berapa jumlah keaktifan peserta Kakak dalam membuka LMS. Oke. Sampai sini aman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Aman? Kak? Oke, aman. Oke, kalau aman, sepertinya untuk PPT pengenalan LMS, baik itu fasilitator ataupun student, sudah ulun sampaikan semuanya. Mulai dari tahap tampilannya, membukanya, masuk akunnya, sampai dengan pengisian absen, nilai, ataupun koreksi-koreksi yang lain. Nah, terkait dengan LMS, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti japri ulun, ataupun kita berbagi diskusi di forum WA. Oke, kalau sudah selesai, waktu kita ada 30 menit lagi, kita akan masuk pada tahap sesi refleksi kegiatan. Jadi silakan dari kakak semua untuk merefleksi kegiatan awal, bukan kegiatan awal ya, kegiatan dari awal kakak mulai masuk PKG sampai dengan akhir pelaksanaan PKG PJOK malam ini. Oke, dari 19 yang ulun dapatkan, tentunya berbeda-beda karakter ya Kak ya, berbeda-beda tampilan seperti Kak Jainal, Kak Peri dan yang lainnya, berbeda-beda pemahaman, tetapi pada saat ini sepertinya kita sudah satu pemahaman tentang bagaimana peningkatan kompetensi kita pada proses pembelajaran PJOK. Oke, baik, karena waktunya hanya 35 menit, sesi ini silakan untuk menyampaikan satu-satu refleksi bagaimana perasaan kakak atau tanggapan kakak, apa yang mau disampaikan beberapa menit ya, mulai dari ketua. Silakan Pak Ketua. Iya, terima kasih Kak kesempatannya. Refleksi secara keseluruhan nggak Kak dari kegiatan ini Kak ya? Iya, mulai dari modul sampai dengan perasaan kakak saat ini. Oh, iya. Dan Ya. sampai lainnya boleh. Oke. Ya, alhamdulillah di penghujung kegiatan ini kita dapat semua bersama-sama menyelesaikan semua modul yang awalnya kita sempat bingung juga bagaimana cara melaksanakannya, tugas-tugasnya segala macam, awal-awalnya sempat kebingungan. Alhamdulillah dengan arahan Kak Weni sebagai fasilitator yang sangat baik dan jelas, sehingga kita jadi terarah dan mudah untuk melaksanakannya, dan juga manfaatnya luar biasa, bisa kita terapkan di lingkungan kita, di pendidikan kita dan sekolah kita juga. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh, dan untuk perasaannya alhamdulillah campur aduk juga ya, antara senang dan juga mungkin sedihnya kalau tadi kayak sinyal atau segala macam mungkin yang susah terkendala, kadang sering padam, cuaca juga berpengaruh, jadi sempat mungkin nggak jelas dan sebagainya. Tapi semuanya keseluruhan alhamdulillah menyenangkan sekali bisa bergabung dalam kakak-kakak yang luar biasa ini. Mudahan untuk kedepannya kita bisa menerapkan seperti yang telah kita pelajari
dan dimudahkan dan dilancarkan. Demikian Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Peri atas Oke. refleksinya untuk hari ini. Lanjut ke Kak Jauhar Yamani. Silakan Kak Jauhar Yamani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak banyak yang bisa Ulun sampaikan, ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga atas segala apa yang khususnya Kak Weni sebagai fasilitator memberikan berbagai pengalaman, berbagi untuk kita semua. Dan tentu saja kolaborasi kawan-kawan rekan-rekan sesama guru PJOK merupakan sesuatu yang luar biasa dan sangat-sangat berharga yang insya Allah tidak bakal Ulun lupakan secara pribadi. Dan untuk akhir mungkin Ulun pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin ada tingkah laku apalagi ucapan Ulun yang kurang berkenan kepada Kak Weni sebagai fasil dan kawan-kawan sesama rekan. Insya Allah semua itu akan mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Kak Weni, Ulun secara pribadi terlebih dahulu juga memberikan maaf dan ucapan sekali lagi terima kasih atas segala bimbingan dan juga ilmu yang didapatkan. Terakhir, semoga kegiatan kita ini tetap berlanjut, silaturahmi kita, dan tentu saja harapan kita semua akan tetap bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari, khususnya di tempat tugas, dan semoga ilmu yang kita terima ini selalu mendapatkan keberkahan dan berlanjut selalu sampai kita mungkin sampai ke akhir nanti. Artinya ini bukan perpisahan tapi awal dari awal dari berbagi kita kali ini. Artinya kepada kawan-kawan semua mudah-mudahan selalu memberikan informasi, saling berbagi untuk ke depannya. Itu saja Kak. Pada intinya sangat-sangat luar biasa pengalaman yang Ulun dapatkan dalam kegiatan ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jauhar Yamani. Oke, sama-sama kita juga minta maaf juga ya Kak. Lanjut ke Kak Jainal. Silakan Kak Jainal. Oke, siap Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Refleksi dari Ulun mulai dari awal sampai ini tentu banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Di awal tentu ada perasaan bingung seperti apa sih apa yang harus kita lakukan dalam PKG PJOK ini. Sampai di akhir kita dipersiapkan sebagai fasilitator, mungkin tidak bisa sebaik seperti Kak Weni, tapi harapan Ulun bisa mendekati lah paling kada nanti ke depannya bisa tetap berhubungan baik dengan Kak Weni untuk minta tolong kalau ada kesulitan-kesulitan agar ke depannya bisa memfasilitasi sebaik Kak Weni seperti itu Kak. Dan kepada rekan-rekan yang lain tentu selama pendidikan ini sangat memberikan dukungan, support, dan tidak ada yang melemahkan di situ yang sangat saya bersyukur sekali berada di kelas 1 PJOK ini. Terima kasih mungkin itu dari Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jainal. Oke, lanjut Kak Selvi. Silakan Kak Selvi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Refleksi wabarakatuh. saya terkait kegiatan PKG mulai awal sampai akhir. Yang pertama, saat awal saya terus terang sangat antusias, sangat bersemangat, sangat pengen belajar karena terus terang saja saya ingin supaya pembelajaran saya PJOK terutama untuk pembelajaran saya pengen anak-anak saya itu lebih suka, lebih tertarik, lebih menyenangkan dan terus bisa dirindukan mereka. Saya selalu pengen jadi figur guru yang selalu mempunyai kesan tersendiri buat mereka. Terus ketika mengikuti kegiatan ini banyak hal yang saya dapatkan dan itu terus terang saja
walaupun saya pernah mengikuti pendidikan guru penggerak, itu di sana itu kan masih dalam forum yang masih umum, bercampur dengan semua guru mapel, tapi di sini saya berkumpul dengan guru-guru yang satu rumpun, yang memang ibaratnya basically-nya memang untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Selama kegiatan berjalan, saya selalu orang yang mungkin agak cemasnya karena saya sulit agak membagi waktunya, itu saya takut kadang-kadang kegiatan saya itu kadang-kadang berbarengan, lakukan ini sambil melakukan ini, kira-kira sempat nggak kadang-kadang. Nah itu hal-hal yang saya cemaskan saat kegiatan pembelajaran PKG ini. Tapi alhamdulillah bersamaan dengan waktu dan komitmen serta rekan-rekan saya yang di sini, kebetulan alhamdulillah saya dipertemukan dalam kelas yang solid, teman-teman yang selalu saling mendukung, saling memberi masukan dan terus mau berbagi. Itu salah satu hal yang membantu saya dalam sampai pada titik hari ini. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan fasilitator KWNI yang selalu mengayomi, memberikan masukan, rekan-rekan yang ibaratnya ya solid lah. Nah, jadi setiap kegiatan saya yang kadang-kadang agak bisa dibantu sama rekan-rekan semuanya. Kesan saya bangga berada pada kelas ini. Itu saja KWNI, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Selvi. Solid ya kolaborasi kita ya, alhamdulillah. Oke. Lanjut Kak Siti. Kak Siti. Nggih. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak Siti. Double ya? Iya, refleksi saya kalah selama mengikuti kegiatan PKG di awal-awal juga sama kayak teman-teman juga, bingung, ada rasa takut karena bisa mengikuti pembelajarannya, tapi setelah bertahap diikuti ternyata ya bisa aja, yaitu walaupun mungkin agak ada kendala karena banyak tugas yang lain, tetapi alhamdulillah sampai saat ini terakhir bisa aja sampai mengikuti sampai selesai. Dan perasaan saya mengikuti PKG ini senang karena dapat tambahan ilmu yang sangat bermanfaat untuk menunjang kinerja dalam saya ngajar. Dan senang juga ketemu sama teman-teman yang satu profesi, guru PJOK, dan di kelompok ini juga teman-temannya baik semuanya, jadi enak untuk belajar. Bila ada apa yang nggak paham, cepat kawan-kawan untuk merespon dan membantu. Nah itu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Siti ya. Aplaus juga nih untuk Kak Siti nih, karena di saat pelaksanaan PKG beliau double kegiatan dengan PPG. Selamat Kak Siti. Lanjut ya, sukses selalu. Sambung Kak Surya Daina. Kak Surya tadi di jalan ya? Oke, di ujung saja nanti. Kak Sukral dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk tegap dulu Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyender. Pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, juga kepada fasilitator, karena memang banyak kekurangan saya, terutama saat bicara, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Terus yang kedua, terima kasih banyak karena semua teman-teman telah membantu saya dari awal, yang awalnya belum bisa pakai Canva, sampai edit video, sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit semuanya bisa. Terus
terutama untuk Kak Sri Bangun yang selalu memotivasi saya di WA Japri dan kakak-kakak yang lain, terutama Kak Selvi yang sama-sama guru SMA yang selalu membantu saya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat untuk diaplikasikan di kelas. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat ya. Di sini kita saling berbagi dari yang sama saja, dari yang tidak bisa akhirnya menjadi bisa, dari yang tidak mahir semakin mahir ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Sukrol, amin. Lanjut ke Kak Kak Soleh. Boleh kita balik ya, Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir ini, yang pertama Ulun ingin meminta maaf apabila selama pertemuan pembelajaran kita Ulun ada salah kata atau perbuatan yang baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ulun mohon maaf, minta halal, minta ridho, terutama untuk Kak Weni dan juga teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, Ulun ingin mengucapkan rasa syukur karena bisa mengikuti program PKG ini dan ketemu dengan orang-orang hebat, terutama Kak Weni sebagai fasilitator yang begitu banyak memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan jadi pertemuan terakhir, melainkan ini awal untuk nanti kita bisa selalu berkolaborasi untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Soleh. Oke, lanjut ke Kak Fitri. Silakan Pak Gubernur. Oke, siap Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, refleksi Ulun di penghujung tatap maya kita pada malam hari ini, yang pertama Ulun mengucapkan terima kasih kepada Kak Weni yang selama ini selalu membimbing kita dalam mengikuti kegiatan PKG ini, yang mana Ulun merasa bahwa ya Ulun ini sebenarnya tidak bisa apa-apa Kak. Artinya dengan adanya bimbingan dari Kak Weni, kemudian adanya tambahan semangat dari kawan-kawan, sehingga saya merasa ya ada keinginan yang tadinya tidak bisa ingin menjadi bisa, yang tadinya tidak tahu ingin menjadi tahu, dan alhamdulillah Ulun merasa ya mudah-mudahan apa yang didapat di dalam kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita di satuan sekolah masing-masing dan kita bisa mengimbaskannya nanti di forum lain atau di kesempatan lain, dan ya harapannya mudah-mudahan juga kita selalu termotivasi untuk terus meningkatkan diri kita, meningkatkan kompetensi kita. Artinya kita jangan takut untuk kita harus berani untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu seperti apa hasilnya. Kira-kira seperti itu Kak Weni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut lain, Ulun melihat ada sesuatu. Silakan Kak Erlin. Semangat Kak Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi Ulun, mulai Ulun mengikuti PKG ini, Ulun modelnya yang terutama Bismillah aja dulu. Karena apa? Karena Ulun mempunyai banyak kekurangan dalam segi berbicara di tempat umum, belum terbiasa karena Ulun tidak begitu aktif, tidak mengikuti kegiatan seperti Kak Selvi lah. Jam terbangnya ibarat burung tuh masih
Masih terbang buntat. belum jam terbang tinggi kayak tenang. Jadi modalnya bismillah dan ulun masalah IT masih belum kurang menguasai. Jadi ulun nih gugup benar jujur aja waktu mengikuti pertama kali itu blank sudah kada bisa berbicara di depan umum belum tapi sudah ada kekurangan. Nah itu tapi modal bismillah mengerjakannya tugas-tugas pokoknya sambil belajar lah betakun ada teman-teman. Alhamdulillah bisa aja menyelesaikan gitu. Nah, terus ini sangat bermanfaat bagi ulun dan menjadi pengalaman yang sangat berharga karena ulun mengikuti pelatihan ini jujur aja cuma sekali ini dan langsung tatap maya Zoom bersama teman-teman yang belum ulun kenal. Teman-teman ulun perasaan lebih hebat dari ulun, jadi ulun nih ada rasa mendernya, tapi di kelas ini kadada yang apa tadi ada deh yang selalu memotivasi lah, memberi dorongan, motivasi sehingga ulun bisa menyelesaikan PKG ini sampai selesai kayak orang jua. Prinsipnya orang tuntung jua kayak apakah kayak itu nah betarik kabejut istilahnya kayak itu. Jadi ini sangat bermanfaat bagi ulun walaupun ulun misalnya kada menjadi pasil atau apa, ini sangat pengalaman yang berharga bagi ulun. Dan ulun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberi dukungan kepada ulun, sangat mendukung, sangat memberi motivasi, semuanya bagus-bagus, kada ada yang merendahkan atau kayak apa. Jadi ulun walaupun ulun kada bisa, ulun jadi bisa karena dukungan teman-teman semua. Terus buat kau ini mengucapkan terima kasih banyak. Jadi sedih nih. Terima kasih banyak atas bimbingan pian menurut ulun sangat bagus dan memuaskan, sangat bisa dimengerti. Cuma mungkin ulunnya aja yang ya kayak itulah. Akhir kata ulun ucapkan beribu-ribu maaf. Kalau ada salah perkataan dan perbuatan ulun yang kurang berkenan, ulun mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ulun sayang buhan pian berataan, ulun merasa bedang sanak. Pokoknya ulun bangga di kelas ini. Itu aja. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Erlin. Artinya semua kita bedang sanak Pak. Tidak ada yang tidak bisa, sama-sama kita merangkul dalam kegiatan ini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya Kak ya. Artinya dalam setiap pembelajaran mereka bisa, yang lain bisa, kita juga bisa, yang lain tidak bisa, maka kita berusaha untuk membantu teman kita untuk menjadi bisa. Oke, saling support ya Kak ya. Artinya ulun harapkan di dalam kelas ini tidak ada yang saling tidak ada kotak-kotak atau tidak ada batasan-batasan antara teman lain yang teman satu dengan teman yang lainnya. Jadi kita saling berkoordinasi seperti yang Kak Soleh tadi, kita berkolaborasi. Ini adalah awal kita untuk menjembatani kita memulai pembelajaran menjadi lebih baik, tentunya untuk peningkatan pos pembelajaran pada peserta didik. Oke. Oh iya. Terima kasih Kak Erlin. Tetap semangat dan selalu optimis bahwa apa yang Kakak lakukan adalah nantinya akan menjadi amal jariah untuk peserta didik. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke, nanti kita akan menjadi sedih nih. Kita senang-senang dulu karena ini adalah awal dari kegiatan kita. Kak Sarip, silakan Kak Sarip. Pak Profesor lanjut. Aduh, berat banget nih ya Profesor. Iya, ayo lanjut. Ulun tadi ketemu orang di hotel kayak itu nah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang ulun sampaikan adalah terima kasih kepada Kaweni. Ulun merasa bangga di sini karena
menjadi salah satu peserta PKG yang difasilitasi oleh KWNI yang luar biasa, dan suatu kebanggaan bagi saya bisa berkumpul dengan teman-teman dari seluruh Kabupaten Kalimantan Selatan. PKG ini merupakan satu introspeksi bagi saya, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Karena pembelajaran PJOK ini merupakan pembelajaran yang sangat saya sukai, sehingga dengan adanya PKG ini momen untuk saya menjadi refleksi. Saya lebih menyadari area-area yang masih bisa saya tingkatkan dalam metode pembelajaran atau metode pengajaran saya melalui PKG ini. Dalam diri kita selalu ada ruang untuk menjadi perbaikan dan pengembangan diri. Saya menjadi termotivasi karena melihat kawan-kawan yang begitu luar biasa mengerjakan tugas. Tugasnya luar biasa sekali, saya lihat. Saya bandingkan dengan tugas saya, sangat biasa sekali. Tugas-tugas teman-teman itu sangat variatif, saya lihat. Saya bangga sekali bisa terkumpul di sini dan memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi saya, terutama dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, PKG ini menjadi pengalaman bagi saya, pengalaman berharga. Meskipun prosesnya penuh tantangan ya, banyak tantangan yang dilewati, membagi waktu. Kemudian mohon maaf juga dengan KWNI saya banyak izin ya, terutama banyak kegiatan-kegiatan yang bentrok. Saya harap PKG ini menjadi pengalaman yang akan menjadi tolakan kita untuk melangkah maju ke depan lagi, sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi mudah-mudahan kita tidak kendor sampai sini, bisa melanjutkan ke langkah-langkah yang ke depan. Untuk kawan-kawan, kalau ulun ada salah hilap, mohon maaf, salah kata. Kita masih dalam satu grup ya, jangan ada yang, meskipun nanti ada yang keluar misalnya kada jadi pasil, saya harap bisa masuk dalam satu grup, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dan berbagi pengalaman pembelajaran. Itu saja refleksi saya selama PKG ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua nanti, sehingga PJOK nanti bisa menjadi pembelajaran yang berkualitas dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Syarif. Oke, lanjut ke Kak Wardah. Kali ini terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ulun ucapkan terima kasih banyak kepada KWNI sebagai fasilitator. Banyak sekali pelajaran berharga yang ulun dapatkan dari teman-teman juga. Ini juga sebagai salah satu sarana kolaborasi, karena jujur ulun kada pernah ikut MGMP selama di SMP itu. Jadi kayak terisolasi jadinya. Jadi pas ketemu Bu Hanpian tuh, oh kayaknya ini pengalaman yang sangat berharga banget kayak gitu, nah hagan ulun. Kemudian yang paling ulun ingat pertama kali ikut itu mati lampu. Jadi ulun kejar-kejaran sama sinyal, karena di sini bila mati lampu sinyal ulun hilang. Jadi itu pengalaman yang paling ulun ingat. Habis itu sempat cemas dan khawatir juga pertemuan tatap muka, tapi akhirnya terlalui juga. Bujur jar kakak-kakak yang lain, kelas di sini itu
membuat nyaman, kekeluargaannya sangat sangat erat sekali, garcep, rami jua. Jadi ulun sangat-sangat bersyukur dan luar biasa. Ulun minta maaf kepada kakak-kakak semua kalau selama kita berinteraksi, ulun banyak-banyak melakukan kesalahan dan kekurangan. Mohon bimbingannya, mohon masukannya juga kalau misalnya nanti saat kita sama-sama berjalan mengemban tugas yang selanjutnya, kalau Epang kena kan ulun ada bertanya kak atau apa gitu, gitu aja kalau ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Mahmudah. Lanjut ke Kak Mahmudah, Kak Wardah, lanjut ke Kak Mahmudah. Ini kangen nih berarti nih. Silakan. Inggih Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ulun terima kasih untuk Kak Weni atas bimbingannya dan juga teman-teman kakak-kakak yang lain. Alhamdulillah di PKG ini ada banyak yang bisa bermanfaat untuk ulun. Mudah-mudahan dari sini juga ulun bisa memberi manfaat kepada diri ulun juga, peserta didik ulun, ada peningkatan dalam pembelajaran apa segala semuanya. Alhamdulillah ulun merasa senang sekali, juga bangga bisa bergabung dengan kakak-kakak di sini karena dengan kakak-kakak di sini tuh kesannya tidak membuat ulun merasa terkucilkan. Alhamdulillah di sini ulun jadi bisa berkembang, jadi lebih baik lagi. Meskipun kalau dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain masih jauh, ulun melihat tugas-tugas kakak yang lain, ulun insecure dengan tugas ulun sendiri. Tapi dari situ ulun bisa mengambil lah, ulun bisa mengamati, bisa ini bisa nih jadi menambah wawasan untuk ulun. Mudah-mudahan kebermanfaatan ini dapat berkah juga untuk kita semua, bukan hanya untuk saya juga. Setelah itu ulun juga minta maaf kalau misalnya selama interaksi ada mungkin candaan atau apa dari ulun yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Kak. Untuk yang lain, yang selanjutnya mudahan kita diberi kemudahan. Karena kalau misalnya awal-awal tuh mungkin ada kecemasan apa segalanya, tapi setelah dijalani insya Allah akhirnya lewat juga. Seperti sama kayak di awal kemarin di akhir Juni ya Kak. Akhirnya sudah sampai di penghujung. Ini kada terasa walaupun sebenarnya di tengah-tengah waktu selama pelaksanaan itu ada rasa jenuh, ada lelah dan segalanya, tapi ternyata bisa lewat juga. Dan sekarang lebih tenang lah. Oke. Cukup itu saja dari ulun. Terima kasih Kak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Mahmudah. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kak Arif, silahkan. Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program PKG ini banyak hal-hal dan pengetahuan yang baru yang saya dapat Kak dari Kakak Weni, dari kawan-kawan rekan sejawat guru PJOK Kalimantan Selatan yang luar biasa ini Kak. Banyak praktik-praktik baik yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap solid, kolaborasinya tetap jalan. Apalagi ya, the best pokoknya dah kelas 1A ini. Nah, luar biasa. Kompak, kolaborasinya Kak, solidnya itu luar biasa. Nah, itu yang
panutan ulun kakak-kakak semua di sini. Nah, ulun mohon izin, mohon maaf, mohon ampun kepada kawan-kawan, rekan-rekan semua, kepada Kaweni, semuanya kalau ada salah kata, salah perbuatan yang menyinggung kakak-kakak semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik ulun. Dua aja yang sempurna di sini. Tuhan lawan rokok sampurna Jaka Sarip. Oke, nah, udah kiranya cukup sekian yang ulun sampaikan. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Kak Jalil, silakan. Oke, baik Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat bersyukur bersama kakak-kakak semua yang ada di sini sampai dari awal dan akhir kita tetap bersama-sama dan komunikasi berjalan dengan lancar. Mungkin saya setiap kali diminta untuk umpan balik pasti selalu gagal, apalagi serangan dadakan. Jangankan umpan balik, serangan dadakan pasti gagal untuk mengejar bolanya, Kak. Pasti lepas, Kak. Jadi tapi dengan itu saya tetap akan mengejar bola itu, Kak. Saya akan dapat buktinya bahwa setiap kali saya akan selalu memutar-mutar ulang video pembelajaran kita Zoom Kaweni, saya tonton kembali yang lepas-lepas kayak karena banyak yang lepas. Jadi saya tonton ulang, Kak. Karena pikiran saya setelah selesai ini saya sudah mau merdeka, ternyata masih tambah berat bebannya, Kak. Jadi terpaksa saya cari itu bolanya supaya saya dapat. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang selalu membantu saya untuk menambah referensi untuk mengerjakan soal-soal, tugas-tugas, sehingga saya bisa melaksanakan soal-soal, tugas-tugas menyelesaikan dengan selesai bersama-sama dengan kakak-kakak semua. Mungkin itu aja, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jalil. Dan ulun juga mengapresiasi kepada Kak Jalil dari awalnya hanya diam atau hilang-hilang di kamera, dan sesi akhir-akhir ini semangatnya sudah luar biasa, potensi peningkatannya juga drastis naik dari hasil terlihat dengan hasil tes akhir kemarin ya Kak ya. Selamat Kak Jalil, lanjut dan sukses selalu. Terima kasih. Lanjut ke Kak Hafiz. Silakan Kak Hafiz. Ya, terima kasih, Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, refleksi yang dapat saya ungkapkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Kaweni sebagai fasilitator yang hebat, pada juga teman-teman satu kelas termasuk guru-guru hebat yang banyak mampu memotivasi saya dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Sebelumnya mungkin dikarenakan ulun itu guru penggerak yang kurang lebih 9 bulan, di angkatan 9 terakhir tadi langsung disambung dengan pelaksanaan PKG PJOK ini, yang sebelumnya itu mungkin di awal-awal itu kalau ibarat mesin itu lelah, akan tetapi sampai dengan di akhir ini motivasi saya tetap semangat dikarenakan kawan-kawan, dengan motivasi kawan-kawan yang hebat semuanya, dan ya kata Kak Jalil tadi juga, ini bukan akhir dari perjuangan kita, tapi ini merupakan tahapan baru di mana kita akan mendiseminasikan pembelajaran yang telah kita laksanakan
Di sini harapan ulun kita tetap bisa berkolaborasi dengan baik, bekerja sama untuk bisa mensukseskan apa yang sudah kita pelajari selama ini, baik di sekolah maupun nanti di rekan-rekan yang angkatan berikutnya. Semoga silaturahmi ini masih tetap berjalan, bahkan akan lebih baik nantinya untuk kita bisa saling membantu. Oke, itu saja. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut ke Kak Surya Daina, ada nggak? Ada Kak. Oke, silakan Iya, Kak. ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait untuk refleksi kegiatan dari awal sampai akhir, ulun bersyukur sekali mempunyai fasilitator yang the best, terbaik. Oke. Terus dan juga teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak, senior, abang-abang, yang junior-junior juga, yang kerjasama yang sangat bagus, artinya saling membantu, saling memberikan semangat dan informasi yang selalu update terkait untuk kegiatan ataupun tugas dan sebagainya. Untuk kesannya Kak, dari awal itu sebenarnya mendaftar di angkatan pertama. Cuma karena ada STI-nya lalu lah tidak tembus. Karena STI-nya tidak selesai kemarin tuh. Lalu mendaftar di angkatan kedua. Jadi alhamdulillahnya diterima dan bisa mengikuti kegiatan PKG ini. Ketika kegiatan PKG dimulai agak sedikit membingungkan di awal. Cuma setelah berjalannya waktu bisa dipahami dan alhamdulillah mendapatkan ilmu yang banyak, bahkan ulun kira melebihi daripada PPG sendiri kan. Karena waktu PPG cuma basicnya aja, kalau ini sudah yang berkembangnya lebih intens lagi. Tapi sama-sama saja untuk menambah kita sebagai guru yang berkompetisi, guru yang berkompeten. Itu aja Kak. Terima kasih banyak atas semuanya. Mohon maaf, mohon rela. Kita semuanya berelaan di sini. Semuanya mantap. Semuanya the best. Yang masih PPG, Kak Siti. Wah, semangat Kak Siti. Ya, Kak Erlin juga, Kak Erlin. Semangat juga. Itu aja Kak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Surya Daina. Oke, lanjut ke Prislia. Silahkan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Ini Masih terkendala sinyal Kak? Kalau dibuka kameranya itu suaranya putus-putus kan? Aman? Aman, oke. Ya. Baik, terima kasih Kak Weni Hoi. Menjadi fasilitator. Xie. Oke, pengalaman di PKG PJOK ini sangat membantu saya dalam membuka wawasan yang dulunya ibaratnya kurang percaya diri, sekarang saya tuh lebih percaya diri lagi mengajar, habis itu berbagi praktik baik dan segala macamnya. Jadi public speaking saya tuh kayak sangat berkembang dibantu dengan kakak-kakak yang lain-lainnya di PKG ini. Padahal cuma 3 bulan, bayangkan 3 bulan kita belajar, kita sudah sangat berkembang. Apalagi kita kayak Bu Hanpian yang ikut guru penggerak tuh 9 bulan, mantap. Kemudian tidak menyangka juga sih, ternyata kita tuh PKG habis itu ujung-ujungnya jadi pasil sama dibilangnya siapa tadi, Kak Jalil. Kira Kak Jalil sudah selesai di sini aja, sama ulun juga berpikir gitu. Wah, sudah selesai 3 bulan aja pelatihan. Tapi ternyata ujung-ujungnya kita bakalan diseminasi lagi selama 3 bulan sampai Desember. Semangat kakak-kakak intinya ya.
Mungkin kalau ada kesulitan paling ulun mah habuti Bu Hanpian lagi di grup. Terima kasih. Kalau ada salah kata, tingkah laku dan segala macamnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Priscilia. Terkesima ya dengan Kak Priscilia ya? Kagum semuanya saya lihat nih di kamera. Waduh. Oke, baik. Terima kasih dengan Kak Priscilia karena dengan beberapa sambutannya ya, artinya kita yang pasti harus semangat ya. Dengan 3 bulan saja yang kita lalui sudah ada perubahan dalam proses pembelajaran, apalagi nantinya kita menjalankannya secara kebermaknaan dan berkelanjutan ya Kak ya. Oke, terakhir lanjut Kak Sri untuk penutup. Oke, silakan. Mana nih penutupnya? Kak Sri bangun. Wah, hilang ternyata ini. Nggak ada ya? Alfamart kayaknya. Nah, ini oke. Nah, ini jadinya nih yang jadi kendala nih. Oke, karena berhubung beliau mungkin lagi ke Alfamart katanya Kak Priscilia. Jadi jadi untuk sesi ini selebihnya saya juga akan merefleksi kegiatan ini ya Kak ya. Yang pertama tentunya saya ucapkan apresiasi ke kakak-kakak dulu. Sampai detik ini kakak-kakak sudah menyelesaikan kegiatan ini dengan jangka waktu durasi 3 bulan. Dan baik kita melakukan tatap maya ataupun tatap muka langsung kemarin. Artinya pada saat kegiatan ini kakak-kakak sudah mendapatkan, bagi saya sudah ada perubahan yang signifikan. Baik dari awalnya tidak mengetahui kelanjutan dari sini ataupun belum tahu secara persis bagaimana cara pembelajaran yang efektif dan efisien. Setelah pembelajaran ini tentunya kita diberikan keterangan atau kejelasan rincian langkah-langkah bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien dan tentunya sesuai dengan karakter peserta didik kita masing-masing. Oke. Dan selebihnya ulun juga mengucapkan mohon maaf jika dalam setiap kegiatan baik itu sesi tatap maya ataupun tatap muka kemarin saya melakukan kesalahan baik itu kata ataupun perbuatan disengaja ataupun tidak disengaja, tentunya itu di luar dari kendali saya. Saya sekali lagi ucapkan maaf, atur maaf, mohon maaf dan ridhonya. Semoga apa yang tadinya saya lakukan itu menjadi tidak ada sangka atau sangkalan menjadi kejanggalan hati kakak. Dan terlebih juga mengucapkan kepada kakak-kakak, saya tidak orang hebat seperti yang kakak sampaikan tadi, tapi awalnya kita juga belajar dari yang tidak bisa, kemudian akhirnya menjadi bisa. Dan sekali lagi ulun sampaikan, ulun tidak menggurui, tapi mohon maaf ini karena mungkin hanya kesempatan saya yang diberikan lebih dulu kepada kakak-kakak untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di pengalaman ini. Oke, selebihnya ini adalah awal dari lanjutan nanti kakak berperang untuk melanjutkan kegiatan ini. Bukan akhir, tetapi ini adalah awal untuk kakak melanjutkan nantinya menyampaikan apa yang sudah kakak dapatkan pada prospek PKG ini pada tahap pertemuan atau pembelajaran orang dewasa nanti. Ulun selalu mengapresiasi, selalu memberikan semangat dan motivasi jika nanti ada kendala apapun nantinya rintangannya yang terkait dengan PKG. Pintu HP ulun akan selalu terbuka. Silahkan wapri ulun, silahkan bertanya. Jika sesuatu hal itu tidak bisa ulun selesaikan atau tidak bisa ulun jawab, kita akan buka di forum bagaimana caranya nanti penyelesaiannya. Saya mengerti dan paham karena posisinya saat ini nanti yang akan hadapi adalah bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang dewasa yang posisinya nantinya akan lebih tua ataupun lebih dewasa lagi, lebih aktif lagi dari kondisi kakak saat ini. Dan mereka adalah dengan tanda kutip ulun ulangi, mereka adalah orang-orang yang paksaan untuk mengikuti kegiatan ini ya kak ya. Tapi selebihnya waktu akan berjalan
dengan pengalaman yang sudah kakak dapat, insya Allah kegiatan ini nantinya pasti akan bisa kakak lewati. Tatap muka nanti yang akan kakak lewati dengan mereka, beradaptasi, kolaborasi yang kakak bangun, tampilan pertama yang kakak berikan yang terbaik sebagaimana yang sudah kita pelajari. Posisi kita sebagai fasilitator yang ideal, kakak sudah tahu seperti apa. Nah, kakak bisa mendudukan atau meletakkan posisi kakak dengan mereka. Kayak tentunya harapannya ke depannya diseminasi nanti akan terlaksana dan tidak ada terkendala ya kak ya. Sekali lagi semangat, ulun motivasi kakak sama-sama kita semangat menjalankan kegiatan ini. Tidak ada yang tidak bisa. Jangan berkecil hati, jangan rendah hati, jangan minder ataupun merasa tidak mampu, karena apa yang kita lakukan ini tentunya nanti akan menjadi amal jariah ataupun amal bagi kita untuk lanjutkan ke depannya. Izin sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum ulun tutup, apakah Kak Sri Bangun sudah masuk? Sudah Kak. Oh nggih. Kayak penutup Kak, karena kakak tadi ke Alfamart, silahkan untuk kesan terakhirnya. Oke, monggo. Ya, mohon maaf hujan di sini Kak. Ya, kesan saya dari mengikuti kegiatan ini sangat senang Kak, karena dari kegiatan ini saya mempelajari fungsi guru itu ternyata mempelajari 4 kompetensi guru, yaitu tentang pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dari sini, dari BIMTEK ini banyak sekali yang tentang pembelajaran orang dewasa, kemudian inspirasi dalam mengajar, dan juga yang meningkatkan IT. Di sini banyak sekali yang saya ambil dari kegiatan dari awal sampai akhir ini. Yang awalnya yaitu yang pikiran saya itu berolahraga itu ya yang senang di lapangan, tapi ternyata di sini paradigmanya kita diubah supaya kita juga bisa nyambung ketika diajak bicara tentang pendidikan. Jadi di sini sangat senang karena ketika kita membicarakan tentang pendidikan gerak nyambung Kak. Kemudian selanjutnya juga alhamdulillah dari kegiatan ini saya mendapat label baru, yaitu si handal Canva. Jadi dari kegiatan ini saya sering mengotak-atik Canva itu yang semula saya itu tidak tahu, dan sekarang saya itu tahu bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi sangat bermanfaat sekali kegiatan ini bagi saya pribadi. Dan juga saya mohon maaf apabila dalam tutur kata saya dan bertindak dan bercanda saya menyinggung hati kakak-kakak semua. Mungkin itu Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Sri Bangun. Sekali lagi ulun mohon izin jika nanti tapi nilai terlihat nggak nih untuk di forum kakak-kakak? Ada nggak presentasinya di dashboard kakak? Ada Kak. Ada. Oke, kalau Kak Ferry berapa Kak? Kalau nggak salah lihat 85. Berapa Kak? 85 kan? 85 ya. Iya. Oke. Itu adalah presentasi nilai ya Kak ya. Sekali lagi ulun mohon maaf jika dalam pemberian nilai ataupun pemberian yang lainnya ada memiliki kekurangan, mohon maaf. Ulun hanya mampu sampai di situ, tapi selebihnya kakak-kakak sudah luar biasa. Dari semua tugas yang diberikan di LMS semuanya sudah dapat dikerjakan dengan tuntas. Dan untuk presentasi alhamdulillah kakak-kakak juga sudah melebihi dari batas minimal yang ditentukan. Jadi insya Allah semua yang di dalam kelas ini rata-rata di atas 80 ya Kak ya, dengan nilai yang memuaskan. Oke. Sebelum diakhiri ulun mengucapkan selamat kepada salah satu peserta kita dengan nilai presentasi tertinggi, yaitu atas nama atas nama Kak
Sri Bangun Cahyo Nugroho. Selamat Kak Sri Bangun karena nilai persentasenya luar biasa. Oke. Selamat ya. Ulun mengharapkan dengan pemberian tahun ini juga tidak mengecilkan hati kakak-kakak bagi yang lain. Semuanya juga sudah di atas rata-rata 80 dan itu juga sudah melebihi nilai-nilai dari nilai ketentuan minimumnya. Akan tetapi apa yang didapat tentunya akan harus kakak terapkan dalam proses pembelajaran nanti ataupun diseminasi nanti. Selamat sekali lagi kepada Kak Sri Bangun. Selanjutnya selebihnya motivasi untuk kakak-kakak juga untuk lebih aktif dan juga untuk selalu untuk menerapkan dalam proses pembelajaran. Oke, saya rasa cukup untuk kegiatan hari ini ya Kak ya. Dan sekali lagi malam ini adalah malam terakhir kegiatan kita. Sekali lagi ulun aturkan mohon maaf jika selama berkegiatan ulun melakukan kesalahan baik kata ataupun sikap, sengaja ataupun tidak disengaja. Selebihnya ulun minta maaf, mohon ampun, mohon ridha, dan semua itu kita lakukan ulun lakukan tanpa disengaja ya Kak ya. Baik, sebelum mengakhiri karena tadi yang memimpin doa Kak Jauhar Yamani, ulun serahkan ke Kak Jauhar Yamani. Silakan Kak. Gak ada ya? Kalau Kak Jauhar Yamani, oh iya, ulun serahkan ke, ada nggak Kak Jauhar Yamani? Ada Kak, ada. Oh ya ada, silahkan Kak. Doa terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kawan-kawan semua, alhamdulillah dari awal kita mengikuti kegiatan ini hingga terakhir untuk jumpa maya kita malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Itu marilah kita sama-sama berdoa dimulai. Iya. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jauhar Yamani. Sekali lagi izin mengingatkan untuk WA grup ulun harap jangan keluar ya Kak ya. Karena nanti jika ada sesuatu hal yang akan disampaikan mungkin masih kita berkoordinasi di grup dan ulun harapkan juga silaturahmi masih kita terjalin, dan jika ada sesuatu hal terkendala atau apapun saja silahkan japri ulun atau mau yang ditanyakan, dan jika tidak bisa kita selesaikan kita WA di grup ya Kak ya, kita buka di forum. Oke, baik, sepertinya dengan berakhirnya doa yang dipanjatkan oleh Kak Jauhar Yamani, maka berakhir pula lah kegiatan kita hari ini. Dan sekali lagi ulun berharap awal pembelajaran kakak nanti waktu orientasi semoga kakak bisa menjalankan tugas diseminasi, dan ulun tekankan di kelas ini alhamdulillah selalu solid. 19 peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi di kelas 1 kelas ulun di Pasil Weni Aditya, ulun nyatakan lulus. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, foto ya, foto terakhir. Iya, benar, foto. Silakan Kak. Kak Peri foto ulun HP. Oh iya, siap. Silakan Kak Peri. Oke, siap, pose dulu, pose. Nah, posenya apa? Keluar dah. Nah, ya kan. Siap, posenya 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Satu, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih ya kakak-kakak Yana, sukses selalu, selamat menjalankan diseminasi, dan yang PPG selamat menjalankan PPG, sukses, semoga bisa diberikan kemudahan dan kelancaran, sehat-sehat, sukses, salam bahagia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa istilah yang ditanyakan?
Itu berarti kita belum ada pengumuman apa segala macam gitu Kakak? Atau ada selebrasi kelulusan kah atau apa? Kalau untuk Wisuda ya, belum wisuda. tahu ya Kak ya, tapi Masih pastinya lanjut, belum berakhir. kegiatan ini kan nanti akan ada penginfoan. Ini malam ini sudah pengelasan Kak, sudah dibentuk kelas-kelasnya. Untuk malam ini sudah penentuan, saya sudah lapor tadi sore untuk pengelulusan. Makanya saya bisa menyebutkan bahwa di kelas ulun alhamdulillah ulun nyatakan lulus semua dan siap untuk melanjutkan untuk kegiatan diseminasi. Kalau untuk celebration yang lainnya mungkin nanti di lain waktu ya. Oke, terima kasih. Izin lab. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghentikan rekaman ya Kak ya. Iya Kak. Oke, Kak. Roomnya Sukses. jangan ditutup ya Bang Sarip. Oke, siap, siap. Ada belakangan